Assalamualaikum, halo penonton saluran Makiem semuanya. Kali ini, Mimin akan berbagi kisah tentang seorang ibu mertua cantik dengan sang menantu yang mana awalnya tidak mau, tapi ya begitulah akhirnya. Loh kok bisa? Nah penasaran kan? Mari simak video ceritanya sampai selesai. Tapi sebelum kita mulai ceritanya, akan saya perkenalkan tokoh utama dalam kisah ini. Namun, semua nama akan disamarkan demi privasi yang bersangkutan. Hidup tanpa suami sebagai seorang wanita yang masih mempunyai keinginan yang tinggi tentu tidaklah mudah seperti yang aku alami ini. Sebut saja, aku Bu Asih, 49 tahun, dan di dalam kesempatan ini, aku ingin berbagi cerita yang sangat indah. Tetapi juga tidak seharusnya terjadi karena pengalaman yang aku alami ini dengan menantuku sendiri, sebut saja namanya Ahmad, berusia 27 tahun. Sehingga sejak aku dengan menantuku itu sering saling memberi, kehampaan hidupku pun lenyap sudah. Seperti apakah perjalanan hidupku bersama Ahmad? Yuk, kita simak saja bersama-sama. Aku adalah seorang wanita yang cukup mapan. Selama 5 tahun, aku hidup tanpa suami yang telah meninggalkanku untuk selamanya, karena dipanggil Yang Maha Kuasa. Suamiku meninggalkan harta yang lumayan melimpah untukku dan juga putri sematawayangku. Sehingga untuk urusan keuangan aku sama sekali tidak ada masalah. Setelah putriku menemukan jodohnya, aku pun menyetujuinya untuk menikah. Dan setelah pernikahan putriku itu, aku meminta agar menantuku dan putriku itu tetap tinggal saja di rumahku. Karena toh nantinya rumah itu juga untuk mereka. Ahmad menantuku itu orangnya sangat sopan dan tahu diri. Jadi aku pikir sangat menguntungkan jika ada seseorang yang ikut menjaga rumahku. Bahkan ternyata Ahmad itu juga membawa berkah yang lain bagiku. Pagi itu, aku segan sekali bangun dari tidurku karena baru kemarin malam aku kembali dari liburan ke luar negeri dan kebetulan hari itu adalah hari Minggu. Menantuku sedang libur dari kerjanya, sedangkan hari itu setahuku putriku ada acara reuni dengan kawan-kawannya. Hari itu, aku tidur dengan memakai baju tidurku yang terbuat dari sutra halus berwarna putih. Dan kalau saja ada lelaki yang melihatnya, pasti spontan akan langsung terpana tentunya. Hihihi. Aku pandangi diriku sesaat yang mulai terlihat agak gemuk. Aku pun berpikir kalau aku harus mulai senam lagi. Terlihat jam sudah menunjukkan di angka 7 pagi menjelang siang. Biarlah aku ingin tidur lagi saja, gumamku dalam hati. Akan tetapi, ketika aku mulai terkantuk-kantuk lagi, tiba-tiba aku mendengar suara langkah kaki di depan pintu kamarku itu. Tidak lama, berselang terdengarlah ketukan pada daun pintuku itu. Mendengar adanya sedikit gangguan, itu aku pun tetap diam saja. Aku pikir, itu mungkin salah seorang pembantuku yang ingin menggagalkan acara tidurku. Ibu, oh alah, ternyata suara menantuku si Ahmad yang memanggilku. Mau apa dia? Namun, aku masih tetap diam, tidak menjawab panggilannya itu. Aku merubah posisi tidurku dengan menghadap ke langit-langit kamarku. Selanjutnya, aku pejamkan kembali kedua mataku. Ketukan di pintu kamarku itu terus saja terdengar berulang kali disertai panggilan-panggilan dari Ahmad. Masa bodohlah, gumamku dalam hati sambil terus memejamkan mataku. Tidak lama kemudian, aku pun dibuat kaget sendiri ketika mendengar suara pegangan pintu kamarku itu mulai diputar. Aku melirik sedikit melalui sudut mataku. Kulihat daun pintu kamarku mulai bergerak perlahan terbuka. Selanjutnya, muncullah kepala Ahmad yang memandang ke arahku. Aku masih tetap berpura-pura tidur. Aku tidak mau diganggu dari tidurku itu pokoknya. Ibu, suara Ahmad terdengar berbisik. Aku masih terus saja berpura-pura tidur. Kupejamkan mataku semakin erat. Beberapa saat kemudian,
Aku tidak lagi mendengar suara apapun. Akan tetapi, tiba-tiba saja, alangkah terkejutnya aku ketika aku merasakan ada sesuatu yang bergerak di kakiku. Segera aku lihat melalui sudut mataku. Astaga, ternyata Ahmad sudah berada di samping tempat tidurku dengan sorot matanya yang sedang tertuju mengagumi keindahan yang terlukis dari baju tidurku. Aku melihat tangannya sudah mulai memegang bagian bawah gaun tidurku itu. Hatiku saat itu pun spontan, jadi semakin berdebar-debar. Kulihat Ahmad beberapa kali menelan ludahnya. Dengan perlahan tangannya, mulai bermanuver semakin berani. Dak dik duk, detak jantungku semakin berdebar tak karuan. Mau apa dia? Pikirku kala itu. Tapi aku terus saja berpura-pura tidur. Ibu, suara Ahmad terdengar agak keras. Mungkin menantuku itu sedang mencoba memastikan apakah tidurku betul-betul nyenyak atau bagaimana. Sebagai seorang wanita yang masih normal tentu saja, saat itu aku juga merasa penasaran dengan apa yang akan dilakukan oleh menantuku yang masih begitu muda itu. Apalagi, sudah cukup lama aku tidak memperolehnya dari seorang lelaki. Jujur saja saat itu, aku berharap sekali menantuku itu akan semakin nekat di dalam usahanya meruntuhkan imanku yang saat itu sudah mulai berada di titik 0%. Demi mewujudkan keinginanku yang semakin meningkat, itu aku putuskan untuk terus berpura-pura tidur. Beberapa saat kemudian, aku sadari kalau kedekatan menantuku itu ternyata seperti apa yang aku harapkan. Penutup perkakas itu sudah mulai tersingkirkan oleh menantuku yang pandai itu. Selanjutnya, Ahmad sudah mulai berusaha untuk membuat suasana di pagi hari menjelang siang itu semakin romantis. Jantungku spontan saja semakin bergemuruh di saat itu. Tetapi, lagi-lagi, aku masih saja terus mencoba sedamai mungkin dan berharap semoga saja menantuku itu tidak curiga dengan kepura-puraanku saat itu. Pada saat aku merasakan ada yang begitu dekat, segera aku buka sedikit mataku. Bisyit, wajah menantuku itu sudah dekat sekali dengan wajahku. Dengan segera aku atur napasku selembut mungkin. Ahmad yang merasa kalau semua usahanya saat itu dirasa aman semakin berlanjut dengan teorinya yang perlahan namun konsisten. Sehingga aku yang lama tidak pernah cukur-rukuk lagi tentu saja merasa sangat tersanjung dan mudah sekali keinginanku itu meningkat semakin tinggi. Hari itu, aku merasa benar-benar sangat merindukan kasih agung dari seorang pria. Aku pun memutuskan untuk terus diam sampai saatnya tiba. Ahmad sepertinya sudah tidak lagi memikirkan resiko apa yang akan dia dapatkan saat itu. Aku sudah dia perlakukan layaknya istrinya saja. Sebenarnya, aku sudah ingin mengeluarkan nyanyian-nyanyian syahduku, tapi aku takut kalau nantinya malah membuatnya ketakutan dan menghentikannya. Dengan berat hati, akhirnya aku pun menerima semua yang menyenangkan dari menantuku itu dalam diam. Akan tetapi, apa yang terjadi? Dengan diamnya, aku itu membuat menantuku semakin memperlancar teori yang berlaku, membuat dirinya dan diriku kesenangan. Sungguh tidak aku bayangkan sebelumnya kalau ternyata menantuku sepintar itu. Dan yang tidak pernah terpikirkan olehku adalah ternyata menantuku selama ini memendam kekaguman yang begitu besar terhadap aku ibu mertuanya sendiri. Semakin lama, aku pun semakin tidak kuasa untuk terus bersandiwara. Aku harus mengakhiri sandiwaraku itu. Aku sudah sangat terbawa dalam suasana romantis yang diciptakan oleh menantuku itu dengan begitu sempurna. Segera saja, aku buka kedua mataku seraya berusaha untuk duduk dan berkata, "Ahmad, ngapain kamu?" Akan tetapi, sungguh tidak aku sangka Ahmad mengerjakan teori lanjutan yang berlaku, sehingga aku pun kembali mengikuti teorinya. Dengan tidak membuang-buang waktu lagi, Ahmad langsung melanjutkan teori yang dia pelajari dari film Jepang, dan aku
masih saja berpura-pura menolak. Akan tetapi, Ahmad semakin sigap dengan teorinya. Ibu, maafkan aku, sudah lama aku ingin bisa seperti ini sama ibu. Maafkan aku, Bu, ucap Ahmad seraya memandangku dengan pandangan penuh pengharapan. Kamu kan sudah ada istri, putri ibu itu, Mas, yang masih muda. Ibu kan sudah tua, sahutku seraya tersenyum. Tapi aku sudah lama suka dengan ibu. Aku akan membuat ibu bahagia, jawab Ahmad dengan serius. Kamu ini, Mas, ada-ada saja. Ya sudahlah, terserah kamu sajalah. Sahutku masih pura-pura jual mahal, seraya menghela napasku dengan panjang. Padahal sebenarnya, aku sudah sangat mengharapkan menantuku itu bisa menyirami kekeringan lahan yang selama ini aku rasakan dan aku tanggung sendiri. Mendapatkan jawaban itu, Ahmad dengan segera langsung berusaha menyingkirkan sisa-sisa penghalang yang ada padaku. Dan selanjutnya, dia pun berusaha menyamakan keadaannya tampil sepertiku. Alangkah terkejutnya aku ketika pemandangan dari menantuku itu sudah terlukiskan dengan nyata di depan mataku. Spontan saja semangatku semakin meningkat dan aku merasa semakin tidak sabar untuk bisa segera menerima itu semua dari menantuku. Ibu diam saja ya, ucap Ahmad seraya mulai berusaha melambungkan angan-anganku. Jujur, aku belum pernah mengalaminya ketika dengan suamiku dulu dengan apa yang saat itu dilakukan oleh menantuku itu. Sehingga aku saat itu benar-benar mengawang-awang akibat apa yang diberikan Ahmad itu padaku. Baru saja menggunakan congornya, tetapi Ahmad telah berhasil membuatku menemukan yang pertama kalinya. Sehingga aku menjadi benar-benar kagum dengan menantuku itu dan semakin berharap agar cepat-cepat dia sempurnakan. Ahmad suka ya? Tanyaku manja sambil terus melihat keasyikan yang dia lakukan di bawah sana. Amat suka sekali, Bu, jawab Ahmad dengan pandangan matanya yang menggemaskan dengan penuh kasih. Aku cubit hidungnya itu. Setelah selesai Ahmad membersihkannya, dia bergerak perlahan mensejajarkan posisinya denganku. Bu, bolehkah? Tanya Ahmad penuh harap. Aku pun hanya mengangguk dan tersenyum. Mendapatkan lampu hijau dariku itu, menantuku pun segera berusaha untuk proses penyempurnaan. Dengan segera, aku bantu menantuku itu sehingga prosesnya pun menjadi sangat mudah. Akhirnya, hari itu jiwaku yang kering selama ini pun terobati sudah oleh Ahmad. Hari itu, seharian penuh aku dengan menantuku. Ahmad itu pun terus mengulanginya hingga menjelang istrinya pulang dari acara reuninya yang pulangnya sudah cukup larut. Hari itu, aku benar-benar diberikan kebahagiaan yang berlebih dari menantuku itu. Kesenangan dan kebahagiaan yang aku dapat hari itu dari menantuku benar-benar sangat berarti. Aku semakin akung dengan menantuku itu. Ada saja sensasi dan cara-cara yang baru setiap kali kami bercukur-cukur ria. Aku dan menantuku itu sama-sama keterusan sehingga sering kali kami harus curi-curi kesempatan dengan istrinya. Bahkan pernah suatu malam ketika putriku lagi asyik dengan film drama kesukaannya di depan TV, kami berdua asyik juga di belakangnya sambil menahan agar tidak bersuara. Sungguh pengalaman yang sangat mendebarkan dan berisiko tinggi. Begitulah kisahku dengan menantuku ketika putriku sedang tidak ada di rumah karena acara reuniannya. Tamat. Sekian dulu ceritaku hari ini. Semoga ada pelajaran yang dapat dipetik. Terima kasih. Sekali lagi, tidak pernah lupa Mimi ingin mengingatkan bahwa tidak ada maksud untuk merusak moral. Tapi di sini kami selaku admin channel Makyem hanya berbagi pengalaman dari viewer saja yang tentu saja tidak untuk ditiru. Terima kasih sudah mau mendengarkan kisah nyata ini. Ambil baiknya dan buang buruknya dari cerita kisah ini. Semoga hal seperti ini tidak terjadi kepada kita semua, bosku. Dan semoga kita semua dilindungi dari mara bahaya.
Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih dan sampai jumpa di cerita selanjutnya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Oh iya, kira-kira kalian semua bosku yang terhormat kepengen kisah-kisah yang seperti apa lagi nih? Tolong berikan komentar-komentar kalian di video ini ya.